Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh para sobat loteng di seluruh Indonesia, Son. Yes, kali ini bukan rooftoppers ya. Bukan rooftoppers. Karena ternyata sudah banyak yang setuju bahwa namanya adalah sobat loteng, Son. Dan katanya kasihan yang cadel huruf R ya. Nah, Sangat sulit itu rooftoppers ya. sulit, mission impossible itu. Bahkan Tom Cruise pun tidak bisa melakukannya kalau dia cadel, maksudnya Oh, gitu, iya, kalau dia kalau dia cadel. cadel, Iya. ya. Tanpa berlama-lama, mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih kalau belakangan lagi banyak demo buat tentang turis ya? Hah? Maksud lu di Bali, Son? Jadi awal viralnya berita ini karena di Spanyol itu ternyata banyak sekali orang yang menentang turis ya. Oh gitu? Yes, jadi anti tourism sebutannya di sana. Jadi banyak warga-warga lokal ya terutama ya. Jadi menentang itu dengan cara antara mereka itu teriak-teriakin atau mereka kayak misalnya semprot-semprotin pistol air gitu ya. Ke turis? Ke turis, semprot-semprotin. Jadi orang lagi makan di restoran gitu, bener-bener disemprotin pakai pistol Disemprotin? air. Wah, kacau. Misalnya terus pokoknya ya biasalah orang bawa-bawa apa namanya? Papan ya kan segala macam. Protes gitu ya. Protes. Bahkan sampai mereka itu narok kayak plaster ya, kayak yang polis line itu, tau kan? Polis line di tempat keluar pintu hotel sih. Oh. Jadi gila di pintu juga keluar ya. hotel mereka tape gitu. Jadi supaya mereka nggak bisa keluar. Wah, parah itu ya. Tapi emang pas gua lihat misalnya data-data turis di Spanyol, karena kan di Spanyol itu kan terkenal Ibiza. Iya, ya kan Ibiza. Jadi tempat orang-orang party segala macam kan. Nah, Salah satu pulau di Spanyol. salah satu pulau di Spanyol. Jadi menurut data itu di tahun lalu 2023, turis itu mencapai lebih dari 3 juta orang sih yang datang ke pulau itu dalam ya? 1 tahun. Jadi alasan warga-warga lokal ini jelas karena kan di sana itu mereka bikin macet, bikin berisik, karena mereka party-party, buang sampah, apa segala macam ya kan. Jadi sampai membuat harga properti di sana itu sangat tinggi sih. Wah, itu mirip sekali dengan yang terjadi di Indonesia ya, Son ya. Walaupun Aseng kata yang punya. Bukan dong, bukan Aseng Oh, dong. bukan Aseng ya, Aseng bukan. dong. Dengar-dengar sih katanya Rusia sama Ukraina. Ya, Son. Satu-satunya tempat yang bisa membuat mereka berdamai katanya di Indonesia ada. Oh iya, Ada iya, begitu, iya, ada ya ya, kan? ternyata ya. Jadi sampai di sana itu membuat tidak layak untuk dihuni penduduk lokalnya, seperti itu. Dan ini tuh terjadi secara global sih. Jadi bukan cuma di Spanyol doang. Jadi di negara-negara Eropa yang lain gitu kan. Kayak misalnya Venice misalkan. Itu pada misalnya demo juga. Roma. Iya itu banyak yang demo juga gitu kan. Bahkan sampai di Asia pun di Jepang banyak juga yang demo kayak gitu sih. Oh gitu ya? Karena alasan-alasan tadi gitu kan. Oh, kalau Jepang kan emang karena harga lagi murah banget tuh yen ya kan. Oh, iya, Makanya iya, lagi iya, banyak iya. banget yang ke Lagi Jepang banyak kan. banget makanya. Iya. Lagi lemah kan soalnya kan. Ternyata malah warganya nggak setuju ya ternyata ya. Warganya nggak setuju sih, sampai buat grafiti menolak turis apa segala macam ya kan. Tapi emang ini serba salah sih ya, karena kan mereka itu membawa devisa negara yang sangat besar kan. Iya benar-benar pemasukan Ya kan? negara pasti meningkat gitu ya. Pasti sangat meningkat. Tapi di lain pihak memang ada hukum-hukum yang harus ditegakkan, Son. Oh. Ya kan kayak misalnya membuang sampah itu mungkin harusnya ada hukum yang bisa menghukum para turis ini sebenarnya Bisa, gitu bisa. loh harusnya. Tapi Ah. mungkin penertibannya tidak yang seharusnya dilakukan gitu. Belum diterapkan. Belum ya, diterapkan secara sempurna gitu loh. Masih banyak kurangnya Masih banyak. gitu loh. Karena Iya. mungkin ya emang nggak bisa terlalu keras kali ya. Jadi kayak yang di Ibiza tadi itu bisa per tahunnya itu mendapat 4 sampai 5 miliar dolar kan ya, Syed? Gitu. Makanya ya nggak bisa terlalu keras juga sih, ya kan? Ya Serba benar, salah. tergantung kan makanya kan kita kan mencari keseimbangan di dunia ini. Uang dapat tapi ada sopan santun juga kan. Ya mungkin bule-bule itu ngerasa kalau ya mata uang mereka kan kuat kan. Ah. Jadi seakan-akan mereka itu ya di sana orang yang berada Orang gitu. kaya lah gitu. Kaya, Iya. Syed. Sedangkan yang datang sebenarnya bukan orang kaya di negaranya kebanyakan. Gue denger-denger begitu gitu denger-denger loh. sih begitu ya. Jadi gue agak concern juga sebenarnya salah satunya tentang kalau di Indonesia ya Bali ini gitu loh. Karena sering banget, Bro. sering banget ya. Iya, gue waktu itu juga nonton podcastnya di Buni Luh Jelantik ya kan. Ya, Dia ngomongin tentang Bali katanya emang sering banget. Entah mulai dari ada drugs apa segala macam. Oh iya. Bahkan sampai buka pabrik di situ Buka ya. pabrik dan bahkan pekerjaan yang kecil-kecil itu katanya udah mulai orang bule yang ngambil, Son, paham gak? Misalnya jadi fortune teller, peramal. Itu bule-bule itu dagang-dagang begitu, Son, macam-macam. Sewa motor Oh misalnya. iya sewa motor gue. Iya. Villa-villa juga banyak mereka kan. Nah, itu dia. Makanya Saya kan jadi concern gitu dengan warga asli Bali ini gimana nih nanti. ya Iya kan? betul. Saya ada concern next itu. Maka dari itu memang kita harus seimbang ya, Son ya. Maksudnya Seimbang. profit dapat ya kan, tapi
aturan tetap diikuti. Yes, budaya adat jangan sampai dirusak gitu kan. Karena saya takutnya satu, Son. Apa tuh sih? Orang datang ke, maksudnya orang bule datang ke Bali, itu salah satu alasannya karena tahu bahwa di Bali itu hukumnya longgar. Itu yang saya takut, Son. Oh, betul. Iya. Karena kan, ya tadi kayak modelan Ibiza gitu kan, kayak buat party, buat happy ya kan. Kayak kita misalnya ke negara mana, wah udah situ aja tuh mah bebas di sana, lu mau ngapain juga bisa. Itu yang gua nggak mau tuh. Betul. Yang gua nggak mau karena kasihan warga lokalnya juga gitu. Warga lokalnya pasti berasa lah, sangat berasa sih impactnya sih. Jadi baiknya sebenarnya kalau menurut gua itu kita mungkin harus ada memilih-milih sedikit ya, soalnya maksudnya turis yang masuk ini apakah turis malaikat atau turis setan? Ya kan? Yang bisa merusak negara ini. Ngomong-ngomong soal setan, lu tahu nggak sih kalau Baphomet itu ternyata bukan simbol satanis, Son? Iya, Bah. Jadi ceritanya gini, Baphomet itu pertama kali disebut itu di tahun 1098, Son. Kata Baphomet ini ditemukan di salah satu surat yang ditulis oleh Anselm of Ribemont. Bahkan katanya Baphomet ini berasal dari kata Mahomet, Son, sebenarnya, Son. Yang merupakan hasil modifikasi dari nama Muhammad, Son. Jadi emang agak kampret juga ini sebenarnya nama Baphomet ini gitu kan. Kemudian di tahun 1307, Philip IV of France menuduh The Knights Templar bahwa mereka ini sedang menyembah Baphomet ini, Son. Gitu loh, makanya jadi mulai rame tuh yang namanya Baphomet itu pada saat itu. Yang akhirnya membuat The Knights Templar ini itu ditangkap dan dipersekusi, Son. Kemudian di abad 19, Baphomet ini mulai dipakai sama beberapa sekte nih, Son. Seorang okultis dari Perancis yang bernama Eliphas Levi menggambarkan sosok Baphomet itu hermafroditik atau memiliki dua kelamin, punya sayap, dan punya kepala dan kaki kambing, Son. Kata si Eliphas Levi ini, simbol Baphomet itu katanya menggambarkan harmonisasi dari dunia dan keseimbangan universe, Son, sebenarnya, Son. Jadi itu logo keseimbangan sebenarnya gitu loh, bukan logo penyembahan setan. Ya kalau lu mungkin lebih familiar dengan yin and yang kan, Son, mungkin mirip-mirip kan keseimbangan juga kan, hitam dan putih. Mungkin lebih ke Libra ya. Lah, itu mah cewek. Terus kan di jidatnya Baphomet itu kan ada pentagram kan, Son. Iya. Nah, itu sebenarnya melambangkan persatuan dari semua agama di dunia, Son, sebenarnya, Son. Iya. Jadi maksudnya bersatu, saling melengkapi gitu, maksudnya gitu sebenarnya, bukan dijadiin satu, bukan. Sebenarnya begitu. Jadi ya intinya ya ini adalah logo keseimbangan gitu, tapi banyak disalahartikan menjadi logo satanis, katanya sih kayak gitu katanya. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sejarah ini mungkin bisa jadi salah satu miskonsepsi terbesar di dunia gitu, Son, mengenai simbol gitu. Iya benar juga ya. Karena sebenarnya emang simbol ini tuh diciptakan untuk melambangkan keseimbangan tadi gitu loh. Walaupun emang banyak sekte yang make sih, akhirnya jadi keseret-seret. Terus jadi orang ngiranya, oh itu mah lambangnya sekte. Sekte apa? Sekte setan gitu loh. Iya, karena nggak ada yang, kalau zaman dulu kan susah untuk klarifikasi ya. Nah. Atau misalnya ngecek fakta gitu. Nah, susah. Belum ada website Kominfo waktu itu di sana, ya kan? Ngasih tahu fakta apa hoax kan? Nah, ya kan, selain ngasih tahu fakta, belum ada job untuk para hacker untuk mendapatkan 300 triliun dalam satu kali kerja, Son. Nah. Itu saya dengar-dengar itu proyeknya lebih besar daripada pembangunan jaringan networking Starlink, Son, katanya, Son. 300 triliun loh sekali kerja loh, Son. 300 triliun ya, luar biasa. Kamu mau jadi IT di mana bisa dapat uang gitu, Son? Coba bayangin, Son. Bahkan gue dengar-dengar yang di podcast kita ada yang ngomong bisa ngehack website pemerintah atau aplikasi tiap hari gitu. Bahkan lebih sering dari sholat, Son. Sehari 6 kali bisa, katanya, gue denger. Luar biasa makanya. Tapi ini mungkin pemerintahan di luar sih ya, maksudnya di Timbuktu kayak gitu. Tadi katanya Kominfo tadi. Kan ini kan berarti apa? India kali maksud lo ya? Maksudnya India ya? Oh, India maksudnya. Tapi fun fact nih, Son, ya kan. Gue pertama kali tahu Baphomet itu dari game Ragnarok, Son, sumpah, Son. Lu tau Ragnarok? Oh iya, pertama kali gue tahu, ya? bener, pertama kali gue tahu Baphomet itu dari game Ragnarok online, Son. Itu loh, bukan dari buku-buku satanis gitu kan. Iya. Itu lumayan berhasil bapak saya dari menghalang-halangi saya mencari tahu itu, soalnya kan. Karena kan Astagfirullah kalau enggak. Iya, aksesnya juga susah dulu kan, Aksesnya informasi susah. kan. Tapi kan bisa main RO udah. Oh, internet iya. ada berarti udah. Bener juga. Tapi tidak sebanyak sekarang internet, ya kan. Terus kan di game Ragnarok kan ada juga Baby Baphomet ya, soalnya kalau nggak salah, yang kecilnya itu kan itu mah Baphomet Junior itu mah. Oh iya, deh Baphomet Junior deh. Kalau baby yang ini nih. Nah, coba gimana deh? Lo tau nggak kalau baby keras atau wortel kecil itu sebenarnya nggak ada sih? Hah, masa sih? Kalau terong kecil ada nggak? Banyak. Jadi emang baby carrots itu secara alamiah itu kan emang gak ada sih. Gak mungkin dong anggapannya, masa wortel baru misalnya tumbuh dikit lu udah cabut, kan gak gitu kan. Nah, jadi ternyata baby carrots itu cuma potongan-potongan kecil dari wortel yang udah besar sih. Oh gitu? Iya. Jadi nggak ada yang namanya baby carrots? Nggak ada. Jadi kan itu kalau tomat kan beneran ada, soalnya. Oh iya, kalau tomat kan ada kan. Tapi kalau ini sebenarnya cuma di
anggapannya cuma dikupas, dipotong-potong dan dibersihkan, Chat. Seperti itu. Jadi bukan secara alami itu ada baby carrots itu. Walaupun baby carrots ini memiliki nutrisi yang sama dan lebih mudah untuk dimakan gitu kan, karena dia kan kecil-kecil kan, gampang. Nah, tapi dia ini memiliki banyak perdebatan, Chat. Kok bisa? Ya, karena kan proses pembuatan dari baby carrots ini kebanyakan disemprot oleh cairan kimia kan, otomatis kan. Oh, gitu? Terutama cairan klorin, ya kan. Kalian bukan buat pembersih ya, bukan? Nah, itu semacam pembersih sih, kayak Iya, bleach itu kan. kayak bleach sih. Kayak bleach kan. Heeh, Nah, pembersih tapi yang agak keras tuh. Nah, kalau di film-film itu buat bersihin bangke sih. Kalau di film-film. Iya, emang gue tahu tuh ya kan. Ah. Kalau film-film ada kasus-kasus Hmm. gitu kan. Aha. Biasanya mayatnya dibuang dulu, sebenarnya bersihinnya pakai itu kan. Ya kan? Iya, iya. Karena itu saking kerasnya pembersihnya itu sih. Saking kerasnya pembersih itu. Jadi ya biar kan? baunya hilang sama cepet bersih. Nah, tapi nih setelah gua riset-riset lebih lanjut lagi, ternyata kadar klorin yang dipakai itu kurang lebih mirip-mirip dengan air keran yang kayak di luar negeri, Chat, yang bisa diminum. Oh, yang kalau di Kan, taman-taman itu ya, Nah. yang minum dari keran langsung Nah. gitu. Itu ada klorinnya juga Ada ternyata ya. klorinnya, ya kan? Anggapannya buat memfilter sedikit dari penampungan air itulah, ya kan? Supaya bersih sedikit lah. Gitu ya, ternyata ada klorinnya juga ya. Ada klorinnya. Gua baru tahu dan sih itu nggak semata-mata di baby carrots doang. Maksudnya banyak tempat kayak buah-buahan itu juga biasa disemprotin klorid juga sih. Oh, bukan cuma baby carrots Bukan berarti. cuma baby carrots Oh. gitu. Bahkan gue dengar kalau di luar negeri nih ya, nggak tahu kalau di Indonesia ya. Nah. Kayak yang lo tau gak sih kalau misalnya di supermarket ada yang bagian rak buah nih, yang di kulkasnya kan ada semprot-semprotan air apa segala macam, tau gak sih biar fresh gitu. Gua nggak tahu. Kalau di luar negeri ada nih kayak gini, jadi semprot-semprotan di supermarketnya. Nah itu katanya bukan air, kayak semacam klorin-klorin tadi mungkin buat supaya fresh gitu kan. Kalau gue taunya soalnya ini apa dilapisin pakai wax. Oh iya, Iya itu kan, juga. buah-buah tuh banyak yang dilapisin pakai wax atau lilin gitu ya. Tapi katanya sih edible lilinnya. Ya. Iya Aman, nggak sih? aman. Edible kan? Aman. Bisa dimakan Bisa maksudnya gitu kan? dimakan. Anggapannya kalau misalnya kayak buah apel gitu, dikerok pakai pisau sedikit, pasti ada putih-putih. Ada kayak putih-putihnya, waxnya, iya. kan? Itu masih biar lebih tahan lama kan katanya kan. Betul. Tapi yang pasti aman. Aman tapi kalau kayak itu ya, aman, bisa aman, dimakan aman. ya. Dan itu emang sempat rame kan waktu itu orang ngomong, wah masa buah-buahan banyak waxnya gitu kan. Iya. Nah, tapi waktu itu gue sempat nonton yang si Deddy Kobuzer, Zat. Jadi banyak orang-orang yang nggak sadar kalau mereka itu cuci piring pakai sabun cuci piring, Zat. Jadi kan itu kan kimia semua di situ. Oh gitu ya? Kata Om Deddy begitu ya? Mereka nggak sadar yang buat pembersihnya itu kimia semua itu. Nah. Kita juga udah pernah nyoba ya, soalnya emang ada waxnya emang gitu ada, ya. emang Tapi ada. ya bisa dimakan, jadi ya nggak ada masalah sebenarnya Nggak ada gitu ya. masalah. Nah itu kan tadi kan buah-buah yang aman gitu ya, Son ya. Ah, Nah, ah. kalau yang nggak aman tadi katanya ente tahu katanya, saya dengar tadi. itu buah pacaran udah cekin di Oyo kan. Astagfirullahaladzim gitu. Ada yang lebih parah lagi sih. Baru swipe right udah ngajak nikah. Itu lebih bahaya lagi. Viral lagi. Ya yang penting buah-buah tadi supaya aman ya harus terhindar dari sinar matahari lah intinya. Oh iya benar juga tuh. Soalnya sinar matahari kadang merusak juga gitu ya Son ya. Rusak. Lo tahu nggak sih kalau listrik tenaga surya itu sekarang masih jelek Son? Jelek gimana? Jadi ceritanya Billy Carson yang adalah seorang pengusaha bilang kalau solar panel yang sekarang ada di pasaran itu masih jauh dari sempurna Son. Karena salah satu bisnisnya dia itu adalah bikin baterai yang bisa memberikan daya listrik ke rumah-rumah, terutama pada saat terjadi brownout. Jadi brownout adalah situasi di mana perusahaan listrik itu melakukan pemadaman sebagian listrik secara sengaja agar tidak jadi blackout atau mati total di satu area Son. Jadi karena dia punya bisnis baterai ini, bisa dibilang dia menemukan sebuah penemuan yang cukup mengagetkan nih Son. Jadi kan baterai dia ini bisa dicas pakai tenaga surya juga ya. Nah pas dites ternyata dengan solar panel yang ada di market saat ini, tenaga surya yang bisa dikonversi menjadi listrik maksimum tuh cuma 15% Son. Kecil juga ya. Kecil banget. Awalnya dia mikir kan, mungkin solar panel yang gue pakai jelek kali ini mereknya ya kan. Terus dia nyobain produk-produk lainnya juga. Oke. Tapi ternyata hasilnya tetap maksimum di 15%, bahkan ada yang cuma bisa ngehasilin konversi sebesar 4% dari energi matahari ke listrik, dan yang paling parahnya ada yang cuma 1% Son. Konversinya coba bayangin. 1% ya. Kan baterainya nggak full kan kalau begitu kan? Kan? Mungkin full tapi kecil listrik yang dihasilkan gitu kan. Nah, terus habis itu dia bingung dong, kenapa kok maksimal cuma bisa convert 15% ya? Harusnya at least bisa 70 lah gitu. Apa bagusnya lagi bisa 80-90 gitu kan? Iya, iya. Ternyata setelah dia cari tahu, katanya pemerintah itu memang dengan sengaja membatasi maksimum di 15% Son. Ya kan? Ternyata campur tangan pemerintah nih katanya. Oh, pemerintah sana tapi Oh kan. sana dong pasti, yang di Kalimantan maksudnya kan?
Nggak bercanda ya, bukan. Yang ini di Amerika ya kalau Di ini. Amerika. Di Amerika ini. Jadi katanya sampai saat ini di Amerika tuh belum ada solar panel yang bisa efektif untuk menghasilkan tenaga listrik, makanya kebanyakan hanya untuk jadi sampingan kan. Maksudnya tetap langganan listrik biasa anyway gitu. Oh iya benar-benar. Kayak Dr. Richard Lee kan juga pernah tuh ya kan ngomel-ngomel soal solar cell. Oh iya Ya kan? Iya tuh. Tahu kan? Nah, tapi katanya ternyata kalau dihitung-hitung itu masih sulit buat balik modal lah Son gitu. Katanya 15 sampai 20 tahun baru bisa balik modal listriknya itu. Biaya listrik pakai solar cell-nya itu. Ini barengan sama KPR ya. Sama sama KPR rumah ya. KPR rumah. Iya benar begitu katanya Dr. Richard Lee tapi ya Oh, saya iya. tidak tahu kan. Ya pokoknya intinya kita doain aja ya di kedepannya semoga listrik itu bisa jadi semakin ramah lingkungan ya. Yang Semakin pertama ramah lingkungan. ramah lingkungan, yang kedua semakin murah harganya gitu turun ya Yes. kan. Mungkin kan karena kalau kita mungkin nanti di kedepannya kita bisa menciptakan alat yang bisa memaksimalkan dari matahari itu kan out of Betul. nothing itu Itu sebenarnya kan. Gratis. Gratis kan? listrik gratis ibaratnya kalau kita bisa. Gue yakin nanti di masa depan pasti kita bisa. Makanya kita Yes. terus berdoa gitu ya, sama kita dukung juga ilmuwan-ilmuwan yang sedang berinovasi di bidang tersebut gitu ya Son ya kan. Bener banget. Bukan yang di TikTok maksudnya. Wow, lagi. Tapi saya yakin di suatu saat nanti pasti Indonesia ini akan keep up sama Amerika, bahkan lebih dari Amerika kalau menurut saya lebih. ya. Lebih. Iya, saya yakin. Dulu gue awalnya melihat bangsa luar itu gue kira wah hebat sekali nih. Bangsa Indonesia nih jelek sekali. Dulu saya jujur begitu. Iya. Waktu masih kecil ya. Iya. Tapi semakin dewasa ternyata saya lihat oh enggak, justru Indonesia ini bisa lebih maju dari mereka semua. Loh, Son. kok Sumpah. bisa? Kenapa sih? Karena tanah kita nih ibaratnya kita nanam apa keluar Iya, berlian bos gitu. Ibaratnya bener. nanam apa aja jadi gitu loh ya kan. Anggapannya nebar ngasal di tanah aja bisa tumbuh. Nah, bahkan nebar jagungnya bisa keluar singkong. Coba bayangin aja. Itu Harry Houdini aja bingung. Son. Sampai benih aja bingung ya kan? Bingung. Iya. Benih aja apa namanya identity crisis gitu. Krisis identitas dia masih ya kan. Saya ini sebenarnya jagung atau singkong ya gitu. So. Ya kan? Tapi ya ini bener ya, maksudnya ibaratnya kita itu sulit untuk lapar kalau menurut saya. Iya. Sulit untuk lapar. Sulit untuk lapar. Negara Indonesia salah satu negara yang sulit buat lapar. Ya tentunya ada yang Iya, masih iya. kurang air bersih, ada. Oh iya, benar. Yang benar. lapar ada. Tapi tanah ini secara keseluruhan bisa dibilang agak di blessing nih sama Tuhan kita. Oh iya, betul sekali. Di blessing kita sama Tuhan, sumpah. Apalagi musimnya juga ya negara tropis lah kita kan. Nah, Ya kan, itu apa aja dia. tumbuh apa segala Iya. macam. Kalau yang lain masih kena musim salju, Nah. ya kan. Soalnya begini, ada juga kata-kata hadis Nabi nih, tapi saya tidak tahu sahih atau tidak ya. Ada hadis Nabi bilang begini, Son. Apabila kamu kelaparan, tanamlah pohon kurma di depan rumahmu, Son. Katanya begitu. Oh, gitu. Kamu pasti tidak akan kelaparan lagi. Nah, coba bayangin kalau rumah ini aja ada pohon kurma aja bisa kenyang gitu kan, maksudnya kan. Apalagi kalau begitu ente pensiun, ente dikasih 12.000. Bisa mukbang kurma, Son, ya kan bener kan? Itu Tan Boy kun ente panggil ke rumah bisa meninggal di tempat bisa itu. Bisa jadi ya. Coba. Tapi takutnya pada saat nebar kurma keluarnya singkong lagi. Ditolak. Ternyata keluarnya singkong. Jadi intinya saya yakin lah bahwa Indonesia ini nantinya akan melesat dan terbang tinggi soalnya. Oh, seperti pesawat ya. Nah, Nah, ngomong-ngomong soal pesawat, lo tau nggak kalau Boeing sudah mengaku salah soal kecelakaan pesawat di Indonesia? akhirnya mengaku salah dia, Son. Jadi Boeing akhirnya setuju untuk dinyatakan bersalah sih. Nah. Ya kan? Lo pasti tahu dong kecelakaan pesawat Boeing 737 Max di Indonesia pada saat itu kan? Di tahun 2018 dan di Ethiopia tahun 2019. Yang pada saat itu korbannya mencapai 346 orang sih. Nah, bagian dari perjanjian persidangan tersebut, Boeing itu harus membayar denda sebesar 243 juta dolar sih. Jadi karena Boeing terbukti melakukan kesalahan, maka dia terpaksa harus mengikuti perjanjian yang dikeluarkan oleh pengadilan sih. Nah, gue sebutin nih ya. Yang pertama, mereka itu harus membayar denda sebesar 243 juta dolar sih. Yang kedua, mereka harus invest minimal 455 juta dolar untuk safety protokolnya sih, atau untuk keamanannya. Dan yang ketiga, mereka akan dimonitor oleh Department of Justice ya selama 3 tahun. Oh, diperhatiin gerak-geriknya gitu maksudnya ya. Diperhatiin gerak-geriknya. Dan itu oleh pihak luar kan, dari Department of Justice itu. Tapi sebenarnya pihak keluarga dari korban-korban ini itu menentang sih sebenarnya dengan hasil keputusan pengadilan itu. Kenapa menentang emang? Karena pihak keluarga dari korban itu menggugat Boeing ini sebesar 24,8 miliar dolar sih. Jadi jauh lebih banyak ya. Jauh lebih banyak. Oh, tapi setelnya di 200 jutaan dolar tadi. 2 ya? jutaan dolar tadi. Anggapannya pikir, banyak nih. Tapi ternyata
Enggak juga sih, ya kan? Korbannya banyak sekali soalnya. Korbannya banyak sekali. Dan Boeing ini juga bisa menghindari para petingginya untuk dipersekusi ya. Begitu. CEO-nya pas segala macam nggak ada yang nyentuh ya. Nggak ada yang bisa disentuh. Dan menjaga hak untuk berbisnis dengan pemerintah. Karena pada saat itu profit dari hasil kerjasama dengan pemerintah itu 37% dari profitnya dia di tahun 2023. Jadi masih tetap bisa kerja sama pemerintah gitu maksudnya, walaupun sudah salah ya. Nah, jadi kalau mereka misalnya tetap sidang apa segala macam, tohnya tiba-tiba pihak korban yang menang, wah dia repot. Anggapannya kerja sama pemerintah, paksa settlement ibaratnya itu. Settlement. Ya kan? Ternyata di Amerika begitu juga ya, Don. Begitu juga. Dan nggak tahu ya maksudnya 200 jutanya ini apakah untuk denda secara hukum? Kan itu masih hukum kan? Pasti ada yang dibagi juga sih, kompensasi berupa kompensasi harusnya. Berupa ke keluarga korban. Keluarga korban mungkin ada kompensasi sih harusnya sih. Tapi saya itu jatuhnya itikat baik dari pemerintahnya gitu kan. Enggak ya dari Boeing, dendanya tuh pasti ada saluran ke salurannya. Iyalah, apalagi kalau korbannya laki ya kan, kepala keluarga pasti ada santunan lah. Pasti ada. Kalau di luar negeri udah banyak lah santunan-santunan begitu ya kan, kayak sekolah ya banyak yang gratis ya kan. Kita kan pelan-pelan dari makan siangnya dulu. Nanti lama-lama sekolahnya gratis pasti. Kan udah gratis malah iya negeri ya. Kan? Oh iya, negeri udah gratis ya. Iya. Kuliahnya berarti. Oh iya, Iya, kuliahnya gratis. Baru ada beasiswa ya soalnya. Iya. Enggak, maksudnya nanti jadi gratis harusnya. Nanti jadi gratis. Walaupun dengar-dengar uang UKT katanya naik kemarin sempat rame di Twitter. Oh gitu. Ya kan ada dengar-dengar begitu. Jadi memang supaya kita bisa menjadi orang baik yang useful itu Son. Itu memang pendidikan harus diutamakan gitu Son, ya kan? Sama tetap ada baik lagi kebaikan di dalam diri gitu Son, ya kan? Karena saya agak miris gitu Son. Ada baru viral ya kan disergap ya kan. Karena dia membawa ganja. Iya. Ganja mah bukan narkoba katanya, ambil ngambek-ngambek lu lihat dong. Iya udah lihat. Ini kan ilmu pengetahuan. Iya kan? Padahal udah dikasih tahu dihukum di Indonesia itu nggak bisa. Itu ilegal masih aja. Tapi mungkin dia benar kalau di negara lain. Tapi menurut ilmu pengetahuan apa legal lah. Kan yang mengatur hukum kan bukan ilmu pengetahuan ya, pasal dan undang-undang. Benar. Itu saya cemas itu melihat orang-orang seperti itu. Patuhilah hukum dan don't do drugs ya Son ya. Say no to drugs, oke? Say no to drugs. Ingat teman-teman, ya kan. Jadi sayangilah dirimu ya kan, sebelum nanti ujung-ujungnya terpaksa menjadi arwah nih Son ya. Jangan sampai. Karena kalau sampai arwah lepas dari tubuh kita, nanti kayak teori yang satu ini Son. Nah, gimana tuh Jan? Lo tau gak sih kalau ada teori yang bilang katanya kita bisa ngelepasin arwah dari tubuh kita? Oh iya, pernah denger gue itu. Jadi teori ini bernama astral projection atau kalau di Indonesia itu namanya Rogo Sukmo Son. Teori ini tuh ngasih tahu bahwa manusia itu sebenarnya adalah arwah yang memasuki tubuh, bukan tubuh yang diisi arwah Son. Jadi menurut teori ini kita sebenarnya bisa keluar dengan leluasa dari tubuh kita ketika kita mencapai tingkat relaksasi yang dibutuhkan. Biasanya astral projection ini dilakukan dengan cara meditasi atau bisa juga dengan cara tidur Son. Jadi rasanya itu katanya sangat nyata, jadi nggak kayak mimpi lah gitu. Karena menurut praktisinya nih Son, katanya kita bisa masuk rumah orang misalnya, terbang kemana aja, ya kan? Terus habis itu bisa ngintipin temen dan lain-lain. Dan lain-lainnya itu yang bahaya ya sebenarnya ya. Ngintipin teman juga sudah bahaya sebenarnya sih. Hal ini tentunya membuat para ilmuwan bereaksi Son, ya kan? Berongamuk dong para ilmuwan. Mereka bilang bahwa astral projection itu hanyalah sebuah halusinasi Son, atau ya sesimpel kayak mimpi aja sebenarnya gitu. Karena sampai saat ini tuh nggak ada bukti saintifik yang bisa membuktikan bahwa kesadaran manusia itu bisa ada di luar otaknya, conscience gitu. Iya. Jadi kesadaran itu ya hanya ada di otak gitu. Jadi apa kan kalau misalnya astral projection kan kita kan keluar dari tubuh kita, berarti kecerdasannya keluar ya kan? Kesadarannya dia keluar ya kan, ibaratnya kan. Padahal otaknya di rumah misalnya, tapi kesadarannya dia, conscience-nya dia bisa kemana-mana, masuk rumah orang. Menurut saintis nggak mungkin itu. Nggak ada bukti konkretnya lah. Padahal sering terjadi loh. Kayak misalnya badannya di Bali tapi otaknya itu lagi di kantor sih katanya. Terbalik dong. Oh iya. Badannya di kantor, otaknya di Bali, gimana sih ente? Iya. Kebanyakan yang saking pengennya liburan jadi gak fokus kan. Kalau itu banyak itu. Itu banyak kalau itu, ya kan? Ini sebenarnya mungkin ada yang berpendapat bahwa ini tuh mirip sama lucid dream. Lu tahu juga lucid dream? Iya. Lucid dream mengontrol mimpi kan. Nah, tapi kalau lucid dream itu ya dia mengakui kalau itu mimpi. Dan dia bisa mengontrol mimpinya itu gitu loh. Itu masih possible sebenarnya kalau itu. 11-12 sebenarnya ya. Tapi kalau astral projection dia ngakunya itu bukan mimpi, paham gak? Real time ya. Real time, dia memang keluar dari tubuhnya dia. Tapi gue jujur gue pernah sih kayak keluar dari, merasa ya mimpi lah tapi pasti. Gue rasa sih mimpi. Gue ngeliat tubuh gue lagi tidur, gue pernah tuh. Pernah gue. Pernah, lu emang gak pernah? Enggak. Gak pernah ya? Enggak.
Atau mungkin ngawang-ngawang kali, kayak orang masih baru bangun gitu, enggak gitu, ngawang gitu. Enggak bangun gue enggak. Kalau mimpi 2 lapis lu pernah enggak sama mimpi 2 lapis? Gue pernah. Kayaknya pernah sih. Mimpi horor lagi. Iya. Jadi apa mimpi setan gitu kan, gue terus gue ini mah mimpi gitu kan, gue bangun setannya ada lagi sana. Terus gue kayak baca doa gitu, gue lawan setan. Terus pas gue bangun, tangan gue gini kan, lagi gini, badanku panas semua segini. Sumpah gak bohong, gue pernah tuh gitu tuh. Pernah tuh gitu tuh gue tuh. Ya kan, itu salah satu pengalaman gue lah. Tapi emang banyak kan, kayak misalnya di kamar tidur nih, depan kasur atau di atas kasur nggak boleh ada kaca sih. Karena suka misalnya lu malam gitu, katanya sih yang kayak tadi astral projection. Jadi kalau tidur arwah lu itu kayak ngambang di atas ya. Oh gitu. Jadi takut arwah itu kaget lihat kaca, lihat bayangannya. Oh gitu ya. Katanya sih gitu. Jadi takutnya dia kaget nggak balik lagi. Nah itu takutnya. Yang itu ya nggak tahu lah, ini kayak dongeng atau cerita-cerita lah itulah. Kayak gitu katanya. Ya itu salah satu teori aja lah ya. Tapi intinya astral projection dan lucid dream itu berbeda, karena lucid dream itu mengakui bahwa dia itu mimpi, cuman dia bisa mengontrol mimpinya. Kalau astral projection itu merasa bahwa dia itu tidak sedang mimpi. Dia itu sedang keluar dari tubuhnya, masuk ke rumah orang, kemana, terbang, dan dia melihat tubuhnya biasanya kayak gitu. Kalau orang astral pas pertama kali dia keluar, dia ngeliat tubuhnya biasanya. Itu bedanya ya. Tapi kan kalau di film Inception kan, kalau lu mimpi gitu kan jangan sampai lu sadar kalau lu mimpi kan. Kalau enggak terbangun dia orangnya. Jadi nggak bisa di kill gitu kan. Iya bener. Iya kan? Kan gitu kan filmnya kan? Iya bener. Tapi ini ada ya, kita sadar tapi belum bangun ya. Mimpi jadi presiden lebih ngeri lagi. Mimpi jadi presiden tak Son? Tak Son yang di billboard. Itu billboard banyak kalau itu. Emang ada satu lagi Son yang apa agak sulit, tapi memang tidak sesulit mimpi jadi presiden. Mimpi punya rumah Son, Gen Z dan milenial Son, ya kan? Betul. Termasuk saya juga sih salah satunya. Iya. Memang sulit ya untuk punya rumah ya. Nah tapi teori yang satu ini bisa dilakukan Zat, di rumah-rumah orang Zat. Oh, apa tuh teorinya? Lo udah lihat belum kalau rumah-rumah di Cina banyak yang atapnya dikasih terpal biru Zat? Itu mah warung Puyuh Hai ya. Jadi awalnya bisa viral karena banyak video-video yang beredar, warga-warga Cina itu sedang masang terpal biru di atapnya Zat. Jadi orang bingung dong, loh ngapain masang-masang terpal biru gitu kan? Apa ada sesuatu yang kita nggak tahu gitu kan? Akhirnya banyak teori-teori yang berseliweran sih. Nah, karena setelah dicek, warna biru itu ternyata banyak manfaatnya sih. Yang orang-orang banyak nggak tahu. Jadi yang pertama nih ya, misalnya atap-atap yang baja, yang berbahan dasar baja itu kan. Nah itu kalau dicat biru itu lebih nggak gampang karat Chat. Begitu. Dan misalnya genteng-genteng yang berwarna biru itu bahkan bisa mengurangi panas dari sinar matahari Chat. Begitu. Warna biru muda kali warna biru. Ya. Karena waktu itu gue pernah dengar juga di Dubai itu banyak yang jalan, kan dia panas banget tuh. Jadi banyak yang jalan raya itu diwarnain biru Chat. Supaya suhunya lebih dingin lah. Dan ternyata kalau di luar itu warna biru itu termasuk paling murah Chat. Oh gitu ya. Di sana itu. Kalau saya dengar-dengarnya saya warna hijau Son di sini yang paling murah. Dengar warna hijau katanya. Hijau, iya. Karena banyaknya bantuan dari siapa? Dari adalah lembaga. Karena saya dengar warna hijau itu rumah bantuan Chat. Rumah bantuan? Rumah bantuan, makanya banyak warna hijau. Oh gitu ya? Bantuan dari siapa itu maksudnya? Ada dari angkatan ada. Gitu. Yang suka main tambak udang maksudnya? Maksudnya berbisnis tambak udang kan nggak apa-apa. Kenapa? Banyak ya. Banyak dong. Jadi konspirasi ini banyak berseliweran sebenarnya. Karena waktu itu kejadian di Hawaii. Waktu itu kan ada kebakaran hutan yang besar banget kan. Kebakaran lah, bukan kebakaran hutan ya. Kebakaran yang sangat besar gitu di Hawaii. Itu kan habis total tuh rumahnya kan. Tapi katanya ada rumah-rumah atau mobil atau barang-barang yang berwarna biru itu nggak kenapa-napa sih. Masa nah awal konspirasi itu dari situ. Dan setelah gue riset lagi sih, ternyata emang ada scientificnya sih, ada ilmiahnya di sini. Jadi kan emang konspirasinya itu kebakaran di Hawaii itu karena ada laser sih. Makanya banyak anggapannya orang-orang powerful di sana bikin warna atapnya itu warna biru karena udah tahu, ya kan. Dan setelah gue riset ternyata emang warna biru itu bisa tahan terhadap laser sih, warna biru itu. Jadi waktu itu gue lihat ada videonya, waktu itu lagi di kain gitu. Kainnya ada warna-warni nih, ada merah, kuning, hijau, apa biru kan. Waktu lasernya itu lewat, itu kan kebakar semua. Nah pas dia ngelewatin warna biru itu gak kenapa-napa sih lasernya itu. Ini laser industrial ya. Nggak kebakar ya? Nggak kebakar. Warna birunya itu. Dan ada lagi waktu itu eksperimen ya. Waktu itu tesnya warna biru atau ungu ya, gue lupa ya. Oh iya. Okay. Ada eksperimen juga waktu itu pakai laser juga. Kayak ini lasernya warna biru, ingat. Dia ngelaserin balon sih. Jadi balon itu ada warna-warni nih, merah, kuning, hijau segala macam kan. Nah waktu dia ngelaserin warna-warna lain itu meledak semua sih.
Nah pas dia ngelaserin warna biru, balon warna biru, itu nggak kenapa-napa. Oh, Nah, berarti emang tahan laser salah Emang satunya. tahan laser salah satunya. Dan ada lagi selain warna biru itu tahan juga sih. Itu transparan warnanya bening. Waktu itu ada eksperimennya juga, balon juga. 2 balon dijadiin satu. Jadi pada saat di laser bagian beningnya itu nggak kenapa-napa. Tapi pas diturunin ke bagian yang hitam langsung meledak sih dalamnya. Tapi transparannya tetap nggak meledak. Itu dia alasan mengapa di Cina ini lagi banyak yang masangin terpal di atas Sakit gentengnya warna itu ya. biru. Nah, Begitu. Karena ternyata ada khasiatnya ibaratnya gitu ya, Iya, ada fungsinya ya. Fungsinya banyak ternyata. Nah, iya, berarti apa memang ini bisa juga untuk apa melawan Homelander berarti sana kan karena kan bisa menangkis laser kan. Bisa menangkis laser. Iya, Iya kan? Iya. Rumahnya tidak bisa dihancurkan oleh Homelander berarti kalau gitu. Bisa. Tapi ada sih satu Homelander yang tetap bisa ngancurin rumah warna biru tapi pakai regulasi. Pakai regulasi tapi ngancurin rumahnya. Nah, sekarang adalah waktunya kita membaca komen para penonton ini, Son. Let's go. Ya kan? Ini dia nih. Yang pertama dari @cazial nih kepompong 6365. Thank you bang, berkat konten lu, gue dapat banyak inspirasi buat ngerjain TA. Nama lu pada gue cantumin di kata pengantar TA gue. Thank you abangku. Luar Gila, biasa. tugas akhir kan TA kan? Tugas akhir. Tugas akhir gila, luar biasa ya Son ya. Luar biasa. Nah. Yang penting pas nulis namanya jangan Irsyad ya yang ditulis. Nah. Tolong berikan buktinya ke Yes. Instastory kita, oke? Sampai nulis Irsyad awas kamu ya. Nah, terima kasih banyak by the way ya. Thank Kita you. sangat senang ya membaca yang seperti ini gitu ya Son Jadi ya. tugas akhir loh. Jadi tugas akhir kata pengantar gitu loh ya kan. Gila. Luar biasa gitu ya, Luar gak biasa, kebayang luar ini biasa. Son. Gak Apa kebayang. konten-konten konyol kita ini ternyata bisa menjadi kata pengantar di Jadi kata pengantar ya. tugas akhir ya Son ya. Terima kasih banyak ya buat Cazial nih kepompong 6365. Thank you so Thank much. you. Jangan lupa di post di Instastory. Habis itu mention kita ya. Nanti biar kita lihat ya Son. Kita ya. lihat pasti. Kita lihat, Pasti kita lihat. repost, kita masukin video biar seru ya. Yes. Thank you. Oke, selanjutnya ada dari Mawar Merah W8Y. Bang, ceritain tentang awal mula pertemanan kalian berdua dong. Seru banget lihat pertemanan kalian berdua. Sukses selalu buat channel YouTube-nya, Bang. Wih, terima kasih ya. Luar Cerita biasa. pertemanan ya. Hah? Itu bukan ada di highlight IG gitu ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah, Oh. kalaupun ada kita ceritain aja di sini nggak apa-apa ya kan. Nah, Oke. jadi ceritanya saya ini berkuliah di salah satu kampus di daerah BSD gitu ya, Son ya. Kita berdua ya. Kita ngekosnya dekat ya Son ya waktu itu ya. Jadi kita sebelang-sebelangan ya. Jadi kita nobar waktu itu ya kan, nonton bola ya kan. Terus habis itu saya lihat ini ada temannya teman saya nih pakai baju Chelsea, kok namanya Anderson gitu kan. Gue masih inget banget tuh. Apa ini pakai baju Chelsea namanya Anderson? Anderson kan pemain MU, gue bilang Kita gitu ada kan. di MU. Anderson kan pemain MU, ternyata namanya Anderson. Akhirnya kita ngobrol situ ya. Son, ya. Nah, iya Akhirnya, benar. Karena berlanjut lanjut sampai lulus kuliah sampai juga. lulus kuliah Masih ya. Nah, itu cerita singkatnya begitu. Yes. By the way, terima kasih banyak tadi ya udah Thank you. mau memberikan dukungannya ya. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Gua @rakaims6709. Sebagai guru sejarah ini benar-benar episode favorit, Chat. Nah, Ini episode yang waktu itu Indonesia ya. oh, konspirasi spesial Indonesia ya. Spesial Oh Indonesia. iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai guru sejarah Ternyata loh. guru nonton juga ya Son Tadi ya. sampai ada mahasiswa untuk tugas akhir, sekarang gurunya sih ya. Gurunya nonton ternyata ya Son ya. Guru sekarang. Wah, kita sangat senang ya Son ya Senang diapresiasi banget sih, seperti senang ini ya. banget sih. Anggapannya ini kan obrolan ya. Nah. Tapi sampai pengajar ilmu aja nonton kita juga. Nonton dan kan? senang. seneng Senang lagi. gitu ya ternyata ya. Dan seneng. Wah, luar biasa. Terima Luar kasih biasa. banyak ya. Tadi siapa namanya? @rakaims. Terima kasih banyak Raka Ims ya. Yes. Walaupun ini pembicaraan hanya hahihi aja sebenarnya Son ya, tapi alhamdulillah kalau bisa diambil intisarinya mungkin bisa bikin anak muda jadi lebih semangat belajar kali mungkin gitu ya, karena ada jokes-jokesnya dikit kan. Ya. Yes. Oke, lanjut. @andriawan putra vlog 70. Udah 5 hari sejak download baru lihat. Maklum nih bro, HP-nya satu berdua sama istri jadi gantian. Ternyata ada ya, HP satu berdua Satu ya. berdua dan masih bela-belain nonton kita ya ternyata ya. Tapi saya yakin HP satu berdua sama istri ini karena ada abis kejadian jadi. Itu loh, itu. Itu dia Son. Kayaknya habis ada sidang kayaknya di Nah, rumahnya ya. Kemungkinan besar seperti kemungkinan itu ya besar. Son ya. Karena kan kalau misalnya emang gak punya HP kan tinggal minta ke film ya kan sebenarnya.
Ya bener gak? Bener gak? Iya. Gak mungkin dong alasannya itu. Pasti karena ada kejadian Betul. sebelumnya. Minimal kalau nggak iPhone ya Advan gitu kan. Nah. Belakangnya kan mirip-mirip lah Fan sama phone ya kan. ya. Nah, Bisa. gitu. Begitu. Ya kan? Yaudah, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton episode terbaru dari Richard and Son. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.